program pendidikan profesi guru PPG Prajab 2024 ya. Nah ini kita masuk di angkatan 1, kita sebagai peserta, ini adalah atas nama kita. Halo Sobat Calon Guru, pada video ini saya memberikan tutorial cara daftar PPG Prajabatan 2024. Seperti apa tahapan seleksi PPG Prajabatan dan contoh detail isian akun SIM PKB PPG Prajabatan? Silakan simak video ini. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini langkah pertama kita berkunjung dulu ke link pendaftaran PPG Prajabatan 2024. Nah, teman-teman silahkan buka di Google, kemudian di sini diketikkan yaitu gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Oke, seperti ini, gtk.belajar.kemdikbud.go.id, kemudian kita bisa klik enter. Selanjutnya kita akan diarahkan menuju ke portal layanan program GTK Kemdikbudristek. Nah, kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, kita akan melakukan pendaftaran PPG Prajabatan. Teman-teman silahkan pilih kartu yaitu PPG Prajabatan ya. Nah, ini di sini ada portal, kemudian di sini ada halaman login, kemudian di sini ada registrasi akun. Nah, dikarenakan kita masih membuat akun baru ya. Ini kita melakukan pendaftaran, ini kita membuat akun dulu nih. Silahkan klik saja di sini, kita klik register akun login. Oke, kita akan diarahkan menuju ke halaman ini. Nah, di sini kita mendaftar sebagai peserta. Silahkan teman-teman klik di sini ya, daftar sebagai peserta. Kita klik di sini. Kemudian teman-teman silahkan yaitu masukkan ya alamat surel. Alamat surel itu apa? Alamat email pribadi. Nah, di sini teman-teman silahkan sediakan alamat emailnya. Di sini saya sudah membuka email di kotak masuk ya ini. Nah, kita klik saja di sini, yaitu kita copy ya. Ini adalah alamat email, ini kita copy. Nanti kita akan dikirimi email untuk verifikasi di sini. Kemudian kita masukkan alamat emailnya. Oke, setelah itu kita klik saja I am not robot. Setelah itu kita klik selanjutnya. Oke, pendaftaran sudah berhasil. Selanjutnya di sini konfirmasi ya. Selamat, akun PPG Prajab dengan surel ini, emailnya sudah berhasil kami buat. Silahkan cek kotak masuk surel Anda dan ikuti petunjuk berikutnya. Langkah berikutnya teman-teman silahkan buka email tadi. Nah, kita buka email, di sini sudah ada yaitu kotak masuk ya, SIM PKB PPG Prajabatan. Kita klik di sini untuk konfirmasi. Oke, ini adalah link konfirmasi sudah diberikan. Maka di sini terima kasih telah mendaftarkan diri Anda sebagai peserta seleksi program PPG Prajabatan. Untuk melanjutkan proses registrasi, silakan melakukan aktivasi ya dengan menggunakan tautan di bawah ini. Nah, berikutnya kita klik di sini teman-teman. Kita klik di sini. Nah, kita sudah memverifikasi ya melalui email. Nah, berikutnya di sini kita masukkan NIK dan juga masukkan nama lengkap ya. Kemudian kita pilih jenis kelamin kita, kemudian kita pilih nih tanggal lahir kita. Oke, saya masukkan dulu. Oke, sekarang kita sudah masukkan yang pertama nomor induk kependudukan atau nomor KTP. Kemudian kita sudah masukkan nama lengkap, kemudian kita sudah masukkan tanggal lahir, kemudian kita sudah memilih jenis kelamin. Kemudian kita lanjutkan ya, kita klik selanjutnya. Dan langkah berikutnya di sini kita mengatur kata sandi teman-teman. Apa sih yang dimaksud dengan mengatur kata sandi? Nah, tadi kan kalian sudah masukkan email nih, sudah verifikasi email. Nah, kata sandi ini nanti akan kita gunakan untuk login ke akun SIM PKB PPG Prajabatan untuk melanjutkan pendaftaran ya. Jadi nanti kita loginnya itu menggunakan email dan juga kata sandi yang sekarang kita buat ini. Nah, sekarang kita buat kata sandi. Saya sudah membuat kata sandi di Microsoft Word, saya paste di sini ya. Nah, kita paste di sini. Kemudian yang di bawah ini kita konfirmasikan. Ingat, untuk kata sandi dan konfirmasi kata sandi ini harus sama. Nah, kalian ini bisa buka di sini ya. Kalian bisa klik di sini untuk memastikan apakah kata sandi ini sama. Nah, ini. Setelah kita pastikan membuat kata sandi dan kata sandi atas bawah sama, kita klik simpan kata sandi. Oke, berikutnya di sini kita sudah ada ucapan selamat. Kata sandi Anda berhasil kami simpan. Silakan masuk ke aplikasi PPG Prajab 2024. Nah, sekarang untuk login, kita sekarang login atau masuk, lanjutkan pendaftaran ya. Kita bisa klik di sini untuk masuk, atau mungkin juga kalian bisa berkunjung ke
GTK belajar Kemdikbud lagi, kita langsung pilih di PPG Prajabatan, kemudian kita klik login. Ini nanti tampilan sama ya, ini sama tampilannya. Kemudian juga kalian bisa membuka di ppgkemdikbud.go.id. Nah, kalian bisa berkunjung ke ppgkemdikbud.go.id, kemudian kalian bisa klik di sini login ya. Kita bisa klik login si PKB. Dan di halaman login ini kita lanjut dengan memasukkan, yaitu surel ini kita isikan alamat email tadi, alamat email yang bawahnya password yang tadi baru saja kita buat ya. Oke, di sini saya masukkan untuk email dan kata sandinya. Nah, ini adalah tadi alamat email yang sudah saya daftarkan dan sudah saya konfirmasikan. Kita masukkan login, inilah alamat email dan juga kata sandi. Nah, setelah itu teman-teman klik saja masuk ya. Kita klik masuk. Oke, kemudian kita sudah berhasil masuk ya. Nah, ini. Oke, kita sudah berhasil masuk. Coba ini mengganggu ini, saya buang dulu. Nah, sekarang kita sudah berhasil login ke aplikasi SIM PKB PPG Prajabatan. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah berhasil sampai di tahap ini, maka akan ada tulisan yaitu selamat datang atas nama kita, Program Pendidikan Profesi Guru PPG Prajab 2024 ya. Nah, ini kita masuk di angkatan 1, kita sebagai peserta, ini adalah atas nama kita. Nah, berikutnya untuk langkah pendaftaran, teman-teman nanti ikut seleksi administrasi kan. Nah, seleksi administrasi di sini ada 3 hal yang kalian isikan. Yang pertama apa? Nah, di sini yang pertama adalah daftar riwayat hidup. Nah, di sini ada tanda seru, tanda pendong, ini adalah maksudnya wajib diisi ya teman-teman. Jadi ini adalah wajib diisi. Langkah seleksi belum selesai, namun ini tidak lengkap. Ini adalah nanti wajib kita isi. Kemudian IC ini kita isi. Kemudian preferensi lokasi pengabdian. Nah, setelah semuanya diisi, maka teman-teman nanti bisa tombol kirim berkas ini menyala ya. Kita tinggal klik tombol kirim berkas, nanti kita ikut seleksi administrasi. Nah, untuk mulai mengisi ini adalah kita cek di sini. Jadi ada 3 tahap. Yang pertama adalah biodata diri, kita isikan biodata diri. Yang kedua IC, yang ketiga adalah preferensi lokasi pengabdian. Oke. Dan kalian juga bisa scroll ke bawah, ini bisa langsung klik di sini atau di sini ya. Biodata diri ini klik di sini sama dengan di sini. IC ini sama dengan sini, sama dengan klik kartu ini. Preferensi lokasi pengabdian, nanti di manakah kita akan mengabdi ya. Preferensi itu kesukaan kita. Nah, kita buka di biodata diri. Nah, biodata diri. Nah, di biodata diri ini teman-teman isikan yaitu data-data diri masing-masing. Di bagian biodata diri ini kita isikan nanti ada berapa ini? Nah, jadi di sini teman-teman ada yang tanda pendong, ada yang tanda tanya ya. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya yang di sini tanda pendong ini wajib diisi dan belum dilengkapi atau diselesaikan. Kemudian yang tanda tanya ini adalah status syarat opsional. Apabila nggak punya, ini nggak wajib kita isi. Nah, berarti di sini dalam biodata diri ini kita bisa menangkap nih informasinya, yaitu mana yang wajib diisi, mana yang tidak wajib diisi atau opsional. Misalkan informasi umum ini wajib ya, biodata kemahasiswaan ini wajib, bidang studi ini adalah wajib. Kemudian pengalaman ini yang tanda bintang ini adalah tidak wajib. Namun sebaiknya kalau menurut pengalaman saya ini teman-teman diisi saja ya. Masa di sini kita nggak punya hobi, masa kita nggak punya pengalaman, nah, kan nggak mungkin ya. Jadi kita tambah saja, isikan secara lengkap dengan maksimal supaya nanti bisa menjadi tambahan pertimbangan untuk para panitia sehingga kita ini nanti bisa diluluskan. Oke, ini adalah kita isikan. Mulai dari yang pertama adalah informasi umum. Di bagian informasi umum ini teman-teman silahkan klik di sini. Nah, di sini di bagian informasi umum ini nama lengkap sudah ada, jenis kelamin sudah ada, kemudian NIK, kemudian tempat tanggal lahir sudah ada. Namun di sini kan ada berbagai macam data yang wajib kita lengkapi kan, yang masih tanda strip-strip ini kita isi. Agama, alamat domisili dan sebagainya. Nah, ini untuk melengkapinya kalian tinggal saja dilengkapi. Nah, ini kalian masukkan yaitu data-data yang diperlukan. Jika semua sudah diisikan, ini tinggal kita klik-klik saja, nanti disesuaikan ya dengan data diri masing-masing. Setelah itu nanti kita bisa klik simpan teman-teman untuk di bagian biodata diri ini. Nah, setelah teman-teman di bagian biodata diri ini kan kita masukkan informasi umum ya. Setelah itu kalian klik di biodata kemahasiswaan. Nah, di biodata kemahasiswaan ini kalian melengkapi ini, lengkapi dan ubah ini. Kalian klik di sini, maka silakan di sini dipilih teman-teman lokasi lulusan dari perguruan tinggi luar negeri ataukah dari dalam negeri. Nah, kalau misalkan di sini adalah dalam negeri, ini kalian masukkan di sini adalah nama perguruan tingginya apa.
kemudian nomor induk mahasiswanya itu berapa. Maka nanti divalidasi akan ketemu nih, dari data Pendikdikti. Nah, kalau misalkan teman-teman sebenarnya sudah lulus di Pendikdikti, sudah dinyatakan lulus namun data listrik belum ditemukan, teman-teman bisa coba konfirmasikan ke kampus, atau mungkin kalian tunggu secara berkala, nanti akan muncul ya. Dikarenakan biasanya pendaftaran PPG Prajabatan di hari-hari pertama itu memang seperti itu. Jadi yang jelas kalau misalkan di surat edaran, ini bidang studi kita itu ada yang dibuka di sini, maka otomatis kita nanti akan bisa mendaftar, teman. Yang jelas bidang studi yang buka ini, kemudian linearitas ijazahnya adalah ini. Jadi kalau misalkan ijazah kita itu ada di sini di tabel ini, maka dipastikan kita bisa mendaftar. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa mendaftar dikarenakan biodata kemahasiswaan atau mungkin bidang studi nggak ditemukan, itu biasanya itu dikarenakan sistem yang mungkin belum siap ya. Itu. Nah, berikutnya nanti kita akan sajikan fitur terpisah untuk detailnya. Nah, setelah biodata kemahasiswaan, teman-teman pilih nih bidang studi PPG. Nah, dari biodata kemahasiswaan ijazah kita apa, maka kita akan bisa memilih nih bidang studi PPG kita. Kita ingin ikut PPG apa? Tentunya di sini mengacu pada surat edaran ini ya, yaitu linearitas ijazah. Misalkan saya itu misalkan ijazah saya itu pendidikan guru sekolah dasar misalkan. Ini prodinya ya, maka di bidang studi otomatis akan diarahkan menuju ke pendidikan guru sekolah dasar. Beda lagi dengan bahasa Inggris, misalkan ijazah tadris bahasa Inggris. Ijazah tadris bahasa Inggris di Pendikdikti, maka nanti akan muncul dua, bisa bahasa Inggris untuk SMP SMA, bisa PGSD. Karena sekarang bahasa Inggris itu linear dengan PGSD ya. Itu terkait tentang untuk ini bidang studi ya. Kemudian pengalaman mengikuti pelatihan. Nah, ini pengalaman mengikuti pelatihan, ini kalian bisa klik tambah. Nah, tadi seperti saran saya, ini kalian isi saja nama pelatihannya apa, kemudian penyelenggaranya ini mana gitu kan. Nah, ini apakah institusi atau tempat mengajar atau mungkin NGO, universitas. Di kampus itu kan biasanya banyak kan, ada pelatihan menulis artikel, publikasi jurnal, mungkin penggunaan Mendeley atau apa itu kan. Nah, di sini dikarenakan di sini kan nggak perlu sertifikat yang diupload kan. Jadi di bagian ini kita isi saja. Tentunya kita pernah mengikuti kan yang namanya pelatihan. Kemudian waktunya kapan. Nah, ini kita bisa prediksikan kalau misalkan kita mungkin hilang sertifikatnya atau lupa, ini kita bisa prediksikan saja nggak apa-apa. Kan cuman waktunya saja kan. Nah, di sini tambah teman-teman. Jadi di sini maksimal 3. Kalau saya tuh menyarankan kepada teman-teman saya tuh di sini kita maksimal 3. Nah, jangan sampai hanya 1 atau bahkan nggak diisi sama sekali, dikarenakan ini nanti akan bisa menjadi tambahan penilaian ya. Kemudian pengalaman menjadi sukarelawan. Nah, ini kalian isikan pengalaman menjadi sukarelawan, ini kita bisa klik tambah. Nah, misalkan di sini nama program aktivitasnya apa, misalkan relawan dalam bidang apa, misalkan pengungsi atau mungkin relawan untuk menjadi apa ya, petugas apa di desa atau di kampus gitu kan. Penyelenggaranya ini siapa, kemudian ruang lingkup programnya itu apa, di dalam kampus atau universitas atau di komunitas luar kampus. Nah, ini jadi kalian bisa misalkan di HMI atau PMI atau apa gitu kan. Kemudian kalian diceritakan tugas dan peran kalian sebagai apa. Misalkan dalam kegiatan itu saya berperan sebagai anggota. Tugas saya itu adalah untuk menghimpun dana dan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Misalkan seperti itu ya. Nah, setelah kalian simpan, nanti kalian ditambah. Ini juga maksimal 3, makanya dimaksimalkan saja yaitu 3 ya. Oke, berikutnya kita lanjut ke pengalaman melatih atau mengembangkan orang lain. Nah, kalian klik di sini, kalian klik tambah. Ini juga diisikan 3 maksimal ya. Jadi aktivitas pengembangannya itu apa? Nah, kemudian ini melatih atau mengembangkan orang lain. Misalkan itu adalah saya melatih yaitu teman sekelas yang belum mahir untuk menggunakan Microsoft Excel misalkan. Kemudian sasaran pengembangnya apa? Ini misalkan di sini adalah rekan sejawat atau mahasiswa sama mahasiswa gitu kan, atau masyarakat umum. Misalkan aktivitas pengembangan saya membantu mengembangkan keterampilan membaca dalam rangka penuntasan buta huruf di desa misalkan. Nah, itu berarti masyarakat umum ya kan, atau kalau di tempat kursus atau di sekolah ini kalian sesuaikan.
ceritakan proses pengembangannya seperti apa. Misalkan awalnya di desa saya itu banyak orang-orang yang masih buta huruf karena masih di dalam pedalaman gitu ya. Nah, ini ceritakan kemudian kesulitannya. Nah, di sana itu sangat sulit akses internet, kemudian juga sangat sedikit dan jarang ada sekolah sehingga banyak yang buta huruf. Sehingga saya berinisiatif untuk membantu memberantas buta huruf di tempat saya. Nah, ini adalah untuk sasaran pengembangannya tadi. Kemudian kalau sudah, ini kalian tambah maksimal 3. Oke, kemudian kita lanjutkan yaitu hobi. Nah, hobi ini kan tadi opsional ya, namun sebaiknya kita isi. Masa orang nggak punya hobi? Nah, ini hobinya apa? Hobi yang ditekuni. Inilah tuliskan hobi yang ada tekuni dalam mengisi waktu luang. Misalkan di sini adalah hobinya itu memancing misalkan. Nah, mancing. Kemudian lama menekuni hobi. Ini misalkan apa? Ini kan opsinya kan enak kan? Misalkan kurang dari setahun, 1 tahun atau lebih dari setahun. Misalkan kita sudah hobi sejak lahir misalkan. Nah, ini kita bisa klik di sini. Nah, selanjutnya kita kalau sudah ini kita bisa nambah atau bisa langsung simpan. Nah, kita klik sini. Kalau ingin tambah ya. Misalkan lagi apa? Memasak. Nah, kemudian lama menekuninya berapa tahun? Misalkan baru 1 tahun karena saya terinspirasi oleh Master Chef misalkan. Kalau sudah tambah lagi, ini kan maksimal 3 kan atau beberapa itu kan. Nah, kan kita simpan. Nah, kalau udah tersimpan nanti akan menjadi seperti ini, ya kan? Nah, ini. Kemudian berikutnya nomor kontak darurat. Nah, kontak darurat itu di sini dimasukkan, yang dimasukkan di kontak darurat itu jangan nomor kita sendiri. Misalkan kalian itu punya adik atau kakak, maksudnya itu ketika suatu saat mungkin ada keadaan darurat terhadap diri kalian, itu nanti dari admin PPG itu sebaiknya menghubungi siapa. Nah, sebaiknya silakan ditulis namanya lengkap siapa, kemudian di sini untuk jadi nama lengkap siapa, kemudian hubungan dengan kamu itu apa. Misalkan anak, keluarga, rekan. Kalau bekerja kan ini kan apa ya istilahnya tuh fresh graduate kan, suami istri kayaknya enggak, nih anak enggak, mungkin rekan ya, mungkin sahabat kamu yang nanti kalau ada apa-apa dengan kita itu orang itu menghubungi ke siapa gitu ya. Kemudian nomor teleponnya berapa dituliskan, alamatnya ini di mana. Nah, ini setelah itu nanti tombol kontak darurat ini akan muncul ya. Nah, itu setelah itu klik simpan ini atau ditambah lagi orang tua atau apa gitu kan. Nah, itu kemudian di sini dokumen penting. Nah, terakhir adalah di bagian video tadi, ini dokumen penting. Ini wajib teman-teman harus perhatikan benar, yaitu ini yang pertama pas foto ya. Nah, ini pastikan foto terbaru yang berpakaian formal, kemeja putih, rambut rapi, bagi yang menggunakan jilbab warna hitam ya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu yang berjilbab itu jilbabnya warnanya hitam, kemudian latar belakangnya warna biru. Oke, sangat jelas ya untuk foto ya. Kalian klik saja di sini unggah foto, kemudian klik di sini nanti akan diarahkan ke galeri untuk mencari fotonya mana gitu ya. Oke. Setelah itu kita akan simpan. Kemudian berikutnya adalah fakta integritas. Nah, fakta integritas ini teman-teman silahkan diunduh dulu. Pastikan fakta integritas Anda ini sesuai dengan template. Kalian klik di sini untuk mengisi fakta. Oke, sudah ya. Nah, di sini inilah untuk fakta integritasnya. Fakta integritas peserta seleksi pendidikan profesi guru dalam prajabatan ya. Nah, ini silakan diisikan yaitu nama lengkapnya siapa, tulis di sini. Kemudian NIK, kemudian tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nomor HP atau WhatsApp, email aktif, alamat lengkap. Oke, jelas ya untuk mengisi ini. Nah, kemudian di sini kita baca-baca. Kemudian berikutnya di sini teman-teman diisi bagian di tanda tangan. Kemudian di sini adalah nama kota, misalkan Ngawi, Sragen atau mana, kalian tempatnya di mana, tanggal bulan, kemudian tahun, kemudian dikasih materai 10.000, tempel materai, kemudian tulis nama terang dengan huruf kapital, kemudian setelah itu ditandatangani. Tanda tangannya dikenain materai ya. Setelah itu orang tua, milik terang orang tua, nama lengkapnya. Nah, setelah itu ini kita scan. Nah, setelah kita scan nanti kita upload. Nah, uploadnya adalah klik di sini, unggah di sini. Nah, ini formatnya PDF, jenis file unggahannya harus seperti JPG, PDF ada. Jadi kita boleh difoto atau boleh menggunakan file PDF. Kita klik saja di sini diarahkan menuju ke galeri di mana fakta yang nanti akan kita upload. Oke, untuk bagian ini udah jelas ya. Nah, bagian biography ini. Nah, setelah selesai nanti kita lanjut nih bagian IC. Nah, untuk IC ini nanti jadi kelengkapan IC ini nanti teman-teman silahkan diisikan. Jadi untuk
Di sini petunjuk pengisian nih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dengan spesifik dan detail ya, untuk memudahkan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai pengalaman Anda. Pertanyaan ini sesuai dengan kejadian, peristiwa yang Anda lakukan, alami, pekerjaan, tugas Anda. Jawablah pertanyaan dengan kejadian itu yang paling baru, terkini, atau maksimal dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Oke, kemudian jawablah pertanyaan dengan jujur, berpikir positif mengenai diri Anda sendiri. Jadi kita itu jangan menunjukkan bahwa kita itu sengsara atau mungkin kita menderita, pokoknya kita yang berbahagia gitu ya. Kemudian sebelum menekan tombol simpan, bacalah kembali jawaban dengan seksama ya, karena jawaban tidak bisa direvisi setelah klik tombol simpan. Ingat teman-teman. Jadi setelah klik tombol simpan ini nggak bisa direvisi ya. Ini misalkan yang pertama kita klik di sini. Nah di sini kalian isikan, yaitu lengkapi di sini. Nah kalian isikan, ini kan misalkan apa motivasi Anda menjadi guru, apa yang Anda lakukan mewujudkan motivasi itu. Nah tantangan apa yang Anda hadapi mewujudkan motivasi itu. Nah tentunya di sini kalian punya jawaban tersendiri ya terhadap isi ini. Tentunya untuk isi itu teman-teman bisa untuk menjawab sendiri, dan pastinya di sini untuk soalnya itu A sampai G ya, ini isi. Setelah selesai, maka teman-teman di sini klik preferensi pengabdian. Nah, di sini ada preferensi pengabdian nih. Nah, ini lokasi pengabdian, artinya ketika nanti pendataan terkait lokasi pengabdian yang Anda minati setelah lulus PPG dan dapat serdik, informasi data ini adalah informasi berkebutuhan guru di tahun 2025 per bidang studi saat Anda lulus ya. Nah, kalian bisa lengkapi di sini kan. Nah, di sini nanti kalian pilih preferensi pengabdiannya. Misalkan di sini provinsinya, ini provinsi mana. Nah, kemudian setelah itu nanti akan ditunjukkan untuk preferensi lokasi perkuliahan, kemudian juga konfirmasi. Di sini belum kita isi dikarenakan saya belum memilih bidang studi nih. Nah, ini. Jadi nanti kita akan lanjut terkait hal itu. Oke, berikutnya di sini setelah selesai kita klik di bagian beranda. Kalau misalkan sudah semua, ini nanti teman-teman klik tombol kirim berkas. Ingat teman-teman harus klik tombol kirim berkas ya. Namun harus diteliti kembali, karena setelah kirim berkas kita nanti harus kita akan masuk ke meja verifikator ya. Jadi nanti akan diverifikasi di seleksi administrasi. Barulah setelah itu nanti kita akan melakukan pembayaran. Nah jadi setelah itu nanti kita ikut tes substantif ya. Dan pastikan teman-teman nanti kirim berkas sebelum tanggal 15 Mei ya. Dan pastikan sebelum kirim berkas ini dipastikan termasuk foto ini juga harus diisi sekalian. Semua harus dilengkapi dulu, dipastikan semua performa ini maksimal ya. Oke, demikian sementara sampai sini dulu, nanti kita akan sambung pada video berikutnya ya. Salam sukses untuk kita semuanya.